Meskipun tidak ada pernyataan resmi tentang status pengambil alihan Manchester United, sejumlah media Qatar mengumumkan hasil yang positif untuk Sheikh Jassim. Keluarga Glazers seperti biasanya tetap membisu tentang niat mereka, dan masih bisa menunda prosesnya selama berminggu-minggu. Akun media sosial untuk surat kabar Qatar, Al Watan, yang dimiliki ayah dari Sheikh Jassim, telah menerbitkan spekulasi bahwa pengumuman tentang kemenangan pihak Jassim akan segera dirilis. Tweet lebih lanjut dari Direktur Editorial, Al Watan, Fahed Al-Emadi telah mendukung klaim ini, dengan menegaskan bahwa bid dari Sheikh Jassim telah berhasil. Fahed menyatakan semua berita yang diterima menunjukkan keberhasilan akuisisi Sheikh Jassim bin Hamad bin Jassim atas Manchester United, dan pengumuman kesepakatan akan segera dilakukan. Klaim dari Al Watan bisa sedikit dipercaya, karena surat kabar tersebut dimiliki sebagian oleh keluarga Al Thani. Namun, perlu dicatat bahwa Al Watan tidak mengklaim eksklusif atas pengambil alihan tersebut, juga tidak ada laporan di situs web mereka. Tweet itu malah mengutip laporan dari pihak lain. Editor ekonomi BBC, Faisal Islam, telah mengakui klaim tersebut, menunjukkan bahwa klaim tersebut sebagian telah menyebabkan kenaikan harga saham klub. Menurut Faisal, sumber berita mereka menyatakan pergerakan harga saham yang signifikan setelah jam perdagangan New York, yang mungkin pada gilirannya didorong oleh beberapa tweet yang sangat menarik tampaknya dari Watan. Sebuah surat kabar yang terkait dengan keluarga Jassim. Situasi ini tetap berada di ranah spekulasi, bukan berita pasti. Satu-satunya yang mengetahui niat sejati keluarga Glazer adalah keluarga Glazer. Bahkan mungkin ada penolakan terhadap klaim tersebut selama 24 jam ke depan. Berbagai jurnalis akan diberi pengarahan oleh kubu yang berbeda, dan keluarga Glazer ingin mempertahankan intriknya. Namun, situasi ketidakpastian saat ini tidak bisa berlarut-larut selamanya. Kylian Mbappe telah berkomunikasi dengan PSG untuk memberitahu mereka bahwa dia tidak akan mengaktifkan klausul perpanjangan kontrak 1 tahun hingga 2025 yang dapat memicu perang penawaran besar-besaran di musim panas. Pemain internasional Prancis itu sekarang dapat dijual dalam beberapa bulan mendatang. Jika tidak, PSG menghadapi kemungkinan kehilangan salah satu pemain terbaik dunia secara gratis di akhir musim depan. Pemain berusia 24 tahun, yang didatangkan dari Monaco seharga 160 juta pound pada tahun 2018, yang merupakan biaya rekor dunia untuk seorang remaja, terus dikaitkan dengan kepindahan ke Manchester United dan Real Madrid. Sheikh Jassim tentu saja akan menjadikan Mbappe sebagai pemain rekrutan pertamanya jika menjadi pemilik baru MU. Sementara Real Madrid sudah pasti akan bergerak cepat menjadikan Mbappe pengganti Karim Benzema. United sendiri membutuhkan striker dengan Harry Kane sebagai target utama dan Rasmus Højlund pelapisnya. Belakangan pihak klub meyakini Tottenham tidak akan melepas kapten timnas Inggris dan akan menunggu hingga musim depan saat Kane jadi agen bebas. Sementara itu, media RMC mengklaim Manchester United dan Bayern Munich menawari kesepakatan menarik bagi bek tengah Arsenal, William Saliba, sebelum sang pemain menandatangani kontrak baru kemarin. Saliba terkunci dalam negosiasi selama berminggu-minggu dengan The Gunners atas kesepakatan baru. Arsenal prihatin dengan situasi pemain Prancis itu, sampai kemudian kesepakatan tercapai. Namun berita ini agak sedikit aneh, mengingat sampai saat ini, United tidak membuat penawaran untuk bek incaran Ten Hag, Kim Min-jae dan Axel Disasi. Sepertinya nama MU dijadikan agen Saliba sebagai cara menekan Arsenal menaikkan nilai kontraknya, dan berhasil. Strategi agen dari Saliba bisa jadi digunakan agen dari gelandang Wolfsburg, Felix Micha. Sang pemain diincar Borussia Dortmund, dan menyatakan bahwa dirinya diincar MU bisa sangat menguatkan posisi tawarnya dengan Dortmund. Ayah dari sang gelandang mengklaim telah dikontak United tentang kemungkinan transfer musim panas, menurut laporan di Jerman.
Mecha akan memasuki tahun terakhir kontraknya dengan Wolfsburg. Pemain Jerman bersinar di Wolfsburg setelah meninggalkan Manchester City pada 2021. Pemain berusia 22 tahun itu mendapatkan debut seniornya untuk Jerman selama jeda internasional Maret, menunjukkan bagaimana kemajuannya. Sekarang, Sport One mengklaim bahwa United telah menghubungi ayah Mecha, yang saat ini menjadi penasihat sang gelandang dalam karirnya. Belum jelas apakah ada kontak dengan Wolfsburg, tetapi tampaknya ini adalah klaim sepihak di sisi pemain. Mecha membuat 30 penampilan di Bundesliga musim ini, mencetak 3 gol dan memberikan 6 assist. Dia bisa tampil sebagai gelandang serang atau gelandang tengah. Secara teori, dia bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Marcel Sabitzer jika dia tidak kembali setelah masa peminjamannya dari Bayern Munich. Selain itu, ia bisa menjadi kandidat pengganti Christian Eriksen dalam jangka menengah. Laporan tersebut mengklaim Mecha akan menelan biaya sekitar 15 juta euro, sekitar 12,85 juta pound, bagi siapapun untuk menandatangani Mecha musim panas ini. Borussia Dortmund juga tertarik padanya sebagai salah satu pengganti Jude Bellingham, yang tampaknya sedang dalam perjalanan ke Real Madrid. Untuk menutup celah, Dortmund ingin merekrut pemain nomor 6, seperti Edson Alvarez dari Ajax, dan pemain nomor 8, yang merupakan peran yang mereka pikirkan untuk Mecha. Tapi ide bermain di Liga Premier menarik perhatian Mecha, yang 3 penampilannya sebelumnya untuk City, semuanya terjadi di kompetisi piala domestik yang berbeda. Selain itu, mantan pemain internasional muda Inggris, yang telah beralih kesetiaan kembali ke negara kelahirannya, bertekad untuk meninggalkan Wolfsburg musim panas ini. Selain Harry Maguire, David De Gea juga terus dispekulasikan meninggalkan United. Telah ada proposal kontrak di atas meja selama beberapa minggu, yang mencakup pengurangan ketentuan dari gaji De Gea 375.000 pound per minggu, tetapi sang kiper belum menandatangani kontrak baru. Hal ini kemudian menimbulkan spekulasi tentang masa depannya. United dilaporkan menjelajahi pasar untuk mencari penjaga gawang baru untuk memberikan persaingan kepada pemain berusia 32 tahun itu. Kiper baru kemungkinan besar mengambil tempatnya sebagai kiper 01 MU. Menurut ESPN, De Gea lebih suka pindah kembali ke Spanyol jika dia meninggalkan klub dalam waktu dekat, namun tidak ada tawaran yang masuk akal baginya di La Liga. Pilihan yang paling mungkin adalah bahwa dia menandatangani kesepakatan baru di MU, meskipun ada tawaran besar dari klub di Liga Pro Saudi. Karim Benzema dan N'Golo Kanté adalah nama terbaru yang melakukan langkah besar ke Timur Tengah. De Gea bisa mengikuti langkah keduanya. Maguire dan De Gea bisa pindah di bursa mendatang, dan pemain sayap Jadon Sancho bisa mengikuti mereka. Belakangan, beredar kabar pengakuan Mason Greenwood yang sudah berlatih dan mempersiapkan diri menjadi bagian dari skuad MU musim depan. Kembalinya Greenwood akan semakin memojokkan posisi Sancho, menjadi winger pilihan ketiga di kiri setelah Rashford dan Garnacho, serta di kanan setelah Antony dan Greenwood. Sejak tiba di Old Trafford dari Dortmund, sang penyerang telah membuat 79 penampilan untuk Man United, mencetak 12 gol dan mencatatkan 6 assist dalam prosesnya. Tottenham dikabarkan tertarik dengan mantan pemain muda Manchester City itu, menurut jurnalis Ben Jacobs. Brighton bahkan sedang mempertimbangkan untuk mengajukan tawaran 45 juta pound untuk Sancho. Kedua klub akan menghadapi persaingan dari PSG dan Napoli, yang sama-sama mengirim pencari bakat untuk mengawasinya beraksi selama musim 2022-23. Manchester United dilaporkan bersedia untuk melepas Sancho di sekitar 60 juta pound. Menurut ESPN, Manchester United tidak senang dengan komentar Instagram dari Brandon Williams setelah Manchester City memenangkan final Liga Champions pada Sabtu malam. Brandon Williams mengambil pot shot pada pencapaian City, mencatat bahwa United melakukannya lebih dulu, pada tahun 1999.
Dia menulis di story Instagram, tidak ada yang menginginkan jadi yang kedua, ceroboh, dengan 3 emoji setan merah. Namun, dari sudut pandang penggemar, sulit untuk tidak setuju dengan apa yang dikatakan Williams. Dia jelas merupakan penggemar berat klub sekaligus seorang pemain, dan, seperti banyak penggemar United pada hari Sabtu, sangat kecewa melihat City muncul sebagai pemenang di Istanbul. Anda dapat melihat kedua sisi mata uang di sini. Untungnya, itu mungkin tidak akan mempengaruhi karir Williams di United. Fans tidak melihatnya memiliki masa depan di klub dengan pilihan yang kompeten seperti Tyrell Malacia dan Luke Shaw untuk bersaing. Satu hal yang pasti setelah ini, Brandon Williams sekarang mendapat lebih banyak rasa hormat dari fans United.